Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Salma di rumah sebagai moderator hari ini yang bakal nemenin Bapak Ibu di webinar Fraud Investigator Profesional dari jam 7:30 sampai jam 8:30 malam nanti bersama materi kita Pak Ferry Iriawan. Pak Ferry boleh dicek sound? Ya, cek 1, 2, 3. Masuk Ibu ya. Masuk Pak, suaranya clear Baik. ya Bapak Ibu. Nah, sedikit dibacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah trainer dan practitioner of fraud from IIA Indonesia ACFE, experience internal auditor practitioner for more than 13 years, has extensive experience in the field of junior auditor, senior auditor RSM Indonesia, internal audit manager PT Serasi Autoraya, head of internal audit and risk advisory PT Delta Dunia Makmur, has a KIA by YPIA, CSA by ISACA, CFE by ACFE, RMCP by RMA, CIA by IIA, dan Associate Trainer Revolution Indonesia. Luar biasa ya materi kita hari ini. Langsung aja sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum dimulai saya infokan terlebih dahulu bahwa kolom chat partisipan dan mic kami off-kan agar webinar berjalan lebih lancar, efektif, dan kondusif. Kemudian apabila nanti Pak Ferry membuka sesi diskusi dan pertanyaan, baru Bapak Ibu dapat melakukan raise hand, nanti dari kami akan meminta us to unmute. Oke, untuk selanjutnya kepada Pak Ferry kami persilahkan. Baik, makasih Bu Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan, dan juga semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu ya yang sudah hadir nih yang di dalam event ini ya, di dalam Fraud Investigator Profesional di malam ini. Senang sekali ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim RMI ya yang sudah menyelenggarakan event ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu ya, saya langsung share screen ya, mohon izin. Oke. Nah, ini materi malam ini kita akan bicara tentang fraud ya, fraud investigasi ya. Dalam artian seperti gimana sih caranya kita menjadi professional investigator ya di dalam dunia pekerjaan kita ya, di investigasi atau di dalam audit ya. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu ya, untuk menghemat waktu. Oke, ini tadi udah disampaikan ya oleh Bu Alicia ya. Mungkin kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Nama saya Ferry Iriawan, bisa dipanggil Ferry. Beberapa pengalaman saya, banyaknya saya memang di bidang transportasi, oil and gas dan energi ya Bapak Ibu. Dan beberapa pengalaman mengajar saya yang yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya ada video sebentar nih ya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ada video sebentar ya. Saya izin untuk
Oke, saya tarik kesimpulan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Tadi video black hole, mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah pernah menyimak video tersebut ya. Karena gini, mungkin beberapa insight ya yang ada di dalam video tersebut adalah memang secara prinsip manusia memang pada hakikatnya ya, alamiahnya ya atau sunatullahnya memang tidak pernah merasa puas gitu ya. Jadi apa yang sudah didapat pasti mereka ingin menambah lagi, menambah lagi. Tentunya hal itu sebenarnya boleh aja, sah-sah aja, asal dilakukan dengan cara yang proper atau cara yang legal. Nah, investigasi ya memang beberapa hal memang kita sering salah kaprah nih, bahwa memang sometimes ya orang menganggap bahwa investigator tuh tujuannya nemuin fraud, selesai. Kan kira-kira gitu kan, kebanyakan nemuin fraud selesai gitu ya. Namun investigator yang profesional salah satunya adalah mencari celah atau mencari lubang, the black hole, dalam proses Bapak Ibu ya, dalam industri atau dalam bidang pekerjaan Bapak Ibu, mana yang istilahnya menjadi rawan nih. Rawan orang akan berbuat fraud di kemudian hari. Nah, mencari the black hole itu menjadi satu PR nih buat kita yang bahwa memang kerjaan kita bukan hanya membuktikan fraud itu ada, tapi apa sih yang bisa kita recovery dari sebuah fraud yang terjadi. Nah, itulah tugas salah satu atau salah dua tugas dari investigator ya, Bapak Ibu ya, yang memang perlu kita pahami. Karena kalau itu lubang tidak ketangkep ya, kita akan capek nih investigasi mulu. Jujur aja kalau buat saya investigasi itu capek. Nguras otak, nguras pikiran, nguras waktu, nguras semuanya gitu ya. Jadi kita nggak mau mengulangi kasus yang sama gitu ya, mengulangi kasus yang sama walaupun menginvestigasinya orang berbeda. Nah, kalau kayak gitu organisasi kita menjadi gagal. Kan kita tidak mengharapkan itu terjadi ya. Oke, malam ini kita akan banyak membahas tentang sekilas definisi fraud ya. Kemudian ada survei terkait Report to the Nation yang 2022 ya. Mungkin saya sekilas aja, mungkin Bapak Ibu juga banyak melihat di webinar tuh Report to the Nation, saya cuma pengantar aja dan terakhir mengenai gimana sih caranya menjadi professional investigator. Oke, saya langsung lanjut aja ya. Bicara fraud ya ini mungkin udah sering juga nih Bapak Ibu dengar, cuman nggak ada salahnya ya kita coba refresh lagi ya. Ini dari dua pengertian yang kami ambil ya dari Fraud Examiner manual ya, keluaran ACFE Association Certified Fraud Examiner dan ISA International Standard Auditing. Pada hakikatnya fraud itu ada kesengajaan, harus ada kesengajaan. Itu yang pertama. Yang kedua harus ada tindakannya. Ya, di mana tindakan tersebut ya fraud itu menguntungkan atau potensi menguntungkan pihak lain atau dalam tanda kutip ada pihak lain yang dirugikan atau potensi yang pihak lain yang dirugikan. Ya, jadi sering juga banyak beberapa pertanyaan ke saya, Pak, kalau memang kita menangkap celah fraud nih, kita menginvestigasi tapi uangnya belum ada, belum keluar. Loh, saya cuma kita sampaikan bahwa pengertian fraud adalah potensi pun kita bisa lakukan tanda kutip ya, pembuktian bahwa itu kasus fraud atau tidak. Tidak apa namanya? Tidak melulu harus ada kerugian ya. Makanya kalau bicara fraud ya, saya izin mencoret-coret Bapak Ibu ya. Kita harus mengenal yang namanya mens rea ya. Mens rea dan actus reus ya. Ini bahasa hukumnya ya, kira-kira nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari hukum udah tahu banget nih ya istilah ini. Bahwa yang namanya fraud itu harus ada niat. Harus ada niat kesengajaan orang melakukan fraud. Ya, kemudian harus ada tindakan fraudnya. Ya, harus ada tindakannya. Nah, ini saya coba kasih analogi kasus ya. Salah seorang rekrut fresh graduate, dia rekrut di sebuah perusahaan. Oke. Fresh graduate itu taruhlah langsung ditugaskan kemana? Misalnya ke mana nih? Ke Toraja lah ya, misalnya ke Toraja daerah yang atau yang paling ujung deh ke Fakfak lah di Papua ya, ke cabang di Papua di Fakfak. Nah, kebetulan di sana areanya remote ya, mungkin akses sistem ya mungkin terbatas tapi ada gitu ya. Nah, ketika si anak fresh graduate itu gitu ya, baru 2 bulan di kantor pusat langsung ditugaskan ke Papua ya, tidak di briefing sama sekali, ya ditugaskan menjaga gudang. Setelah ditugaskan menjaga gudang, maka si supervisor ya atau kan jadi gini, dia punya supervisor sama manajer, atasannya ada 2, supervisor dan manajer. Supervisornya bilang, pokoknya kalau ada barang keluar ya, asal ada tanda tangan saya, kamu keluarkan ya barangnya. Kira-kira seperti itu. Padahal di SOP-nya kalau mau ngeluarin barang harus ada tanda tangan 2 orang, supervisor dan manajer.
Terjadilah fraud, ya kerugian barang hilang. Bapak Ibu menginvestigasi. Oke, kalau Bapak Ibu ketika menginvestigasi ya tidak ada niat dari si fresh graduate itu melanggar, maka tidak bisa dikatakan fraud. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Ya, itu yang harus ditanya nih. Membuktikan niat itu susah, memang sulit. Bahkan ada banyak ya memang kalau bicara niat hanya kita dan Allah atau Tuhan yang tahu ya niatnya orang ini benar atau enggak. Sebenarnya tapi bisa menggunakan pembuktian sih, sebenarnya bisa. Contoh, kalau ketika saya diinterview Bapak Ibu sebagai investigator ya, kenapa nggak ngikutin SOP? Saya Pak ada SOP seperti itu. Pertanyaannya kan bilang saya nggak tahu. Tentunya Bapak Ibu langsung, oh iya saya percaya Pak Ferry nggak tahu. Tuh, Bapak itu tetap harus cari bukti. Apa buktinya saya nggak tahu. Apakah ada proses clearance di head office? Oh nggak ada, Bapak Ibu nggak nemu buktinya. Apakah ada proses, misalnya ada checklist? Ya misalnya saya mau ke tugas keluar kota dikasih checklist nih, kamu di sana melakukan ini. Ada nggak? Oh nggak ada. Ada buku panduan karyawan baru nggak? Oh nggak ada. Terus berarti secara prinsip clear bahwa saya memang nggak tahu karena nggak ada medianya yang membuktikan saya tahu. Ya, yang kedua ada aktus reus, ada tindakannya. Saya mengeluarkan barang tanpa dua approval, hanya approval supervisor. Ternyata supervisor saya melakukan fraud, barangnya dijual-jualin ke orang. Nah, tindakan fraud ada, niatnya nggak ada, itu nggak bisa dibilang fraud. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Memang case-nya memang begitu pembuktiannya. Harus ada aktus reus dan mens rea. Nah, membuktikan aktus reus dan mens rea, mohon maaf jangan ada yang coret-coret Bapak Ibu ya. Takutnya mengganggu rekan-rekannya juga. Biar saya aja yang coret-coret. Mohon izin. Oke. Aktus reus dan mens rea itu perlu ada. Oke. Kalau cuma dapat aktus reus atau tindakannya doang, maka itu tidak lengkap untuk kita bilang menjadi fraud. Ya, mendapatkan mens rea ya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Intinya memang perlu dengan cara-cara misalnya digital forensik. Yang kedua dengan interview, yang ketiga dengan mengecekkan dokumen dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi beda hal kalau misalnya Bapak Ibu nih, saya fresh graduate. Oke. Saya dikasih buku dari kantor pusat, buku tentang pedoman karyawan baru, karyawan gudang, misalnya seorang gudang. Di situ ada keterangan harus membaca SOP. Dan saya Saya bawa buku itu tapi nggak saya baca-baca. Kalau itu, mohon maaf, kalau itu kita bilang itu kategorinya fraud dan itu biasanya orangnya keluar. Karena ada kesengajaan, kita udah ngasih bekal tapi nggak dibaca, itu jadinya ada kecerobohan si orang tersebut. Dan itu niatnya pasti sengaja karena kita sudah brief baca tapi nggak dibaca. Ya, sehingga dia melakukan fraud dan merugikan orang. Oke. Sehingga bicara fraud ada niat untuk berbuat salah, ada pelanggaran kepercayaan dong. Kan saya dipercaya untuk menjadi membaca buku tersebut, ternyata nggak dibaca, akhirnya terjadi kecerobohan dan menyebabkan kerugian perusahaan. Ya, dirancang untuk mendapatkan beberapa bentuk keuntungan ya, menyebabkan kerugian bagi pihak lain, ada pencurian, ada ketidakjujuran. Inilah komponen-komponen fraud. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu analoginya. Oke. Bicara fraud triangle ya, ini mungkin udah fraud tree maksud saya. Pohon fraud itu ada 3 ya. Fraud itu dikategorikan ada corruption, asset misappropriation, sama financial statement fraud. Bicara korupsi, ya korupsi ada 4. Saya nggak akan bahas semuanya, mungkin saya akan bahas yang paling sering aja terjadi ya. Yang pertama ada korupsi ya. Korupsi itu ada 2. Ini orang sering banyak salah kaprah ya. Ini menurut pengertian dari teori fraud di ACFE ya. Bicara korupsi itu dibagi 2 sebenarnya, dibagi 4 sorry, dibagi 4. Tapi yang paling sering banyak terjadi itu ya 4-4-nya sih ya. Tapi saya akan bahas yang ini dulu, bribery dan gratifikasi. Bicara bribery, itu biasanya di depan. Sebelum kita ada kesepakatan, saya didatangi oleh vendor, dia menjanjikan saya akan memberikan saya sejumlah hadiah kalau dia terpilih. That's bribery. Kemudian saya pilih. Kemudian apa sih bedanya dengan gratifikasi? Gratifikasi beda lagi. Saya sudah bekerja dengan sangat baik sebagai komite tender dan saya sudah memutuskan si A, si B ini menang. Tiba-tiba si vendor ini ngasih hadiah ke saya. Katanya terima kasih Pak Ferry sudah membuat pelancaran di vendor ini dan seterusnya. Saya dikasih gratifikasi. Sehingga yang tadi di awal saya sudah melakukan dengan baik itu gugur. Kenapa? Karena saya melakukan illegal gratifikasi dengan tidak melapor kepada pihak atau auditor di perusahaan ya. Saya terima, saya pakai sehingga itu saya melakukan korupsi. Bedanya akadnya di depan atau di belakang.
Bribery atau suap akadnya di depan sebelum keputusan. Gratifikasi diterima setelah keputusan, walaupun tidak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian seperti ini, Pak Ferry pilih saya ya. Nanti kalau saya menang, hadiahnya saya transfer. Itu termasuk bribery, suap. Kenapa? Karena janjinya di depan. Walaupun belum saya terima di depan, tapi akadnya sudah ada, itu namanya bribery. Oke. Kalau economic extortion ya, ini terkait dengan malak. Ya, misalnya kalau bribery gratifikasi kan biasanya datang dari vendor. Kalau ini datangnya dari kita nih, ya dari karyawan perusahaan. Misalnya, saya direktur procurement, vendor-vendor saya panggil satu-satu. Pak, sini, 3 vendor sini. Kamu sampean berani ngasih berapa? 1 M sebulan? Berani Pak Ferry. Yang ini berapa? 2 M, ini 3 M. Yang terbanyak saya akan pilih. Itu namanya extortion, malak. Bahasanya malak. Saya malak orang supaya ngasih saya uang gitu ya, sehingga dia bisa saya menangin. Bukan suap itu, bukan gratifikasi juga, tapi extortion atau pemerasan bahasanya. Nah, ini pembedaannya perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Terakhir, konflik interest. Bicara konflik interest ya, kita bicara mengenai yang namanya ini Bapak Ibu ya, ada hubungan yang tidak didisclose ya. Biasanya hubungan keluarga tidak didisclose ya. Misalnya saya ngadain tender seragam kerja ya. Ada adik saya konveksi. Saya ikut sertakan di tender komite, tapi orang nggak ada yang tahu itu adik saya, itu namanya konflik interest ya. Atau bisa juga ada aliran yang begini Bapak Ibu, jangan kaget kalau nanti di suatu perusahaan ada yang menghalalkan konflik interest dengan cara disclose. Nggak apa-apa saudaramu ikut tender tapi disclose ya kalau ini saudaramu. Kalau oke, ya udah lanjut aja. Tapi kalau memang kalau nggak di disclose itu yang salah. Dan dua, disclose dan disclose. Nah, ini saya coba singgung dikit. Kalau bicara aset misappropriation, penyalahgunaan aset, ini ada cash dan non cash, ya, cash dan inventory ya. Nah, ini mungkin kalau nanti Bapak Ibu ketemu saya lagi di CFIP, ini akan saya bahas lebih mendalam ya. Ini untuk cash. Dan terakhir financial statement fraud. Nah, financial statement fraud ini memang kalau bicara fraudnya bicaranya financial shenanigans, penipuan-penipuan di laporan keuangan, di mana laporan keuangan biasanya entah labanya diturunin supaya bayar pajaknya dikit, atau labanya dinaikin supaya bayar pajaknya labanya dinaikin bukan bayar pajak ya, tapi supaya pemegang saham puas dengan kinerja direksi. Padahal kosong aja nggak ada apa-apanya. Ini yang terjadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah lagi baca tentang Adani Corp di India. Adani itu gede banget Bapak Ibu ya. Sekarang menarik sih Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan ya, ketika krisis ekonomi atau ekonomi sedang resesi, mulai banyak perusahaan-perusahaan yang bodong-bodongin laporan keuangan ini ke gap nih, atau ketahuan oleh publik bahwa laporan keuangannya kosongan. Contoh tadi saya bilang Adani. Kemarin Credit Suisse. Bank sebesar Credit Suisse itu bisa hampir kolaps kemarin ya. Untung diselamati oleh UBS ya, kalau nggak ingat saya. Oleh UBS dibeli ya. Credit Suisse itu ternyata memanipulasi beberapa laporan keuangan. Dan dia melakukan praktek-praktek intervensi yang harusnya menurut SOP nggak boleh tapi dibolehkan. Nah, ini sering juga Bapak Ibu ya. Di financial statement fraud ini juga kadang Bapak Ibu mungkin di sini ada sebagai auditor juga tidak dikasih waktu atau tidak mempunyai waktu mengecek laporan keuangan. Bahkan parahnya di Toshiba di Jepang, auditor itu ya waktunya tuh bukan untuk ngaudit, tapi hampir 80% untuk consulting. Consulting apa? Peluncuran SOP, peluncuran teknologi, peluncuran ini. Jadi nggak ada waktu untuk ngecek laporan keuangan. Dan mostly auditor di Indonesia jarang ngecek laporan keuangan. Internal audit yang maksud saya ya. Internal auditor ya, bukan external auditor. Internal auditor jarang ngecek laporan keuangan. Padahal itu banyak tipu-tipu juga sebenarnya. Ya. Dan ini terjadi bukan hanya di perusahaan ECC ya, sebesar Credit Suisse, Adani, dan beberapa saya kalau nggak salah juga Silicon Valley Bank, saya agak-agak lupa ya, tapi kalau nggak SVB juga ya, atau FTX kripto. Nah, itu juga aneh-aneh juga tuh ya. Jadi sekarang fraud ini menarik Bapak Ibu, dan trennya yang disruptif banyak di financial statement fraud. Banyak banget ya. Jadi memang kita harus ngasih porsi yang lebih sama financial statement fraud. Oke, saya singgung dikit mengenai tadi kecerobohan ya. Kecerobohan tuh sebenarnya adanya di sini nih. Negligent misrepresentation. Ya, sama ada gross negligence, ini saya jelasin ya.
Saya nyenggol dikit-dikit aja. Negligence representation itu artinya kecerobohan. Tadi yang saya bilang, saya menyajikan atau saya bekerja secara ceroboh. Harusnya saya baca SOP nih, tapi nggak baca SOP. Nah, menurut ACFE itu dikategorikan fraud. Apalagi alasannya karena saya lupa misalnya, karena saya males, karena saya apa, karena saya ini, alasan itu tidak bisa diterima. Ya, jadi itu merupakan satu celah bahwa dia melakukan fraud. Ada niat, ada mens rea-nya ada. Karena ceroboh nih. Atau gross negligence ini lebih parah. Bedanya apa sama yang negligence sama gross negligence? Kecerobohannya ini bisa membuat orang meninggal. Ini gross negligence. Contoh, saya di perusahaan tambang sekarang ya. Kita pernah mem-PHK orang karena dia memanipulasi laporan safety. Ya, contoh, ada insiden yang parah tapi tidak dilaporkan. Itu gross negligence. Dia sengaja tidak melaporkan. Kenapa? Supaya KPI-nya bagus. Itu mens rea. Walaupun dia bilang, Pak, kan saya manage sendiri, Pak. Oh, nggak ada urusan. Justru ini harus diketahui oleh semua pihak supaya menjadi lesson learn. Bukan hanya pihak-pihak di internal cabang atau site-nya saja. Jadi Bapak Ibu, manipulasi laporan keuangan atau non-keuangan yang dianggap krusial bagi perusahaan Bapak Ibu, that's fraud. Ya, jadi jangan kita berkungkung sama, oh udah pokoknya laporan keuangan. Enggak. Non keuangan juga, apalagi yang krusial. Kalau kami di pertambangan, safety itu sangat krusial. Nggak bisa ditawar-tawar, sangat krusial. Nyawanya kami itu safety. Nah, itu dimainin, selesai. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa hanya laporan keuangan. Oke, ini teori fraud hexagon. Kenapa orang melakukan fraud? Mungkin banyak bicara fraud triangle. Oke, terus ada fraud pentagon. Iya, saya ambil yang hexagon aja deh, biar yang lebih lengkap sekalian ya. Oke, bicara fraud hexagon, Bapak Ibu, kita bicara mengenai fraud itu terjadi ya tadi karena ada the black hole-nya, ada kesempatan, ada internal control yang bolong, di mana biasanya kita jarang nih mereview. Ya, kita jarang mereview internal control karena kita taunya cuma investigasi aja. Ya, ini jarang nih. Nah, ini setelah investigasi kita review celah mana yang bolong. Nah, ini karena fraud banyak terjadi dari sini. Yang kedua, culture. Culture di organisasi yang breaking down atau breakdown atau destroy, rusak dan seterusnya. Bicara culture, kalau organisasi nggak punya value, ya maka fraud pasti akan banyak. Karena apa? Karena ada justifikasi dan kebutuhan. Orang punya kebutuhan masing-masing, Bapak Ibu. Saya punya biaya bulanan sendiri, Bapak Ibu punya biaya bulanan sendiri, punya gaya hidup sendiri. Ketika dikombin dengan justifikasi artinya di perusahaan ini boleh kok ngambil 1 juta mah nggak apa-apa. Di perusahaan ini ngambil barang-barang bekas nggak apa-apa. Justifikasi. Jadilah fraud itu terjadi. Sehingga value, tone of the top, code of conduct, tone of from the middle itu perlu. Tone of the top itu dari pimpinan tertinggi. Apakah pimpinan tertinggi cukup? Enggak. Pimpinan yang nomor 3 itu juga harus memberikan teladan. Ya. Tapi at least kalau pimpinan tertinggi udah ngomong stop fraud, ya insya Allah yang nomor 2 atau 3 mikir. Tapi nggak 100% ya. Masih ada nomor 2, nomor 3 nekat. Masih banyak yang nekat. Apalagi kalau kita nggak punya kode etik di perusahaan. Ini yang makin terjadi dahsyat ya. Kemudian ada karakter sama arogansi. Ada orang yang karakter nih Bapak Ibu nih. Karakternya memang senang melanggar peraturan, itu karakter. Karakternya memang orangnya yang memang ya serakah gitu ya. Mungkin ada yang bilang orang karakter serakah itu bagian dari karakter, ada yang bilang gitu. Kenapa? Karena bisa jadi kebutuhannya sudah terpenuhi Bapak Ibu. Ya. Direktur-direktur yang korupsi itu gaji mungkin udah 300 juta, 400 juta, sudah terpenuhi kan. Tapi karakternya nggak bisa, greedy dia, serakah, nggak puas, nggak bisa, dan arogan, nggak mau dikoreksi. Kalau Bapak Ibu ketemu karakter yang greedy ditambah arogan, sempurnalah itu fraud. Dan terakhir, kompetens. Ya. Orang yang kompetens. Maaf dulu Bapak Ibu waktu saya di kantor akuntan publik, saya ngaudit perusahaan sekuritas berapa puluh gitu ya. Rata-rata direkturnya orang-orang auditor semua, mantan auditor jadi direktur. Dia memanfaatkan kompetensi dan pengetahuan dia untuk melakukan fraud. Itu musuh kita yang paling susah tanda kutip ya. Apalagi yang kemarin tuh yang nempel-nempelin kotak-kotak QRIS ya, kotak-kotak QRIS, kotak-kotak amal, itu dia punya kompetensi di fraud itu.
Sertifikasi dia CFE dan CHFI ya. Itu udah kita, tapi itu udah di revoke ya, sebenarnya sertifikasinya udah tidak berlaku lagi karena dia tidak perpanjang dan tidak lapor. Ya, jadi memang tapi dia punya knowledge untuk melakukan itu. Ya mungkin sebagian orang ya memang itu bukan teknik baru sih, tapi mungkin nggak ngeh orang. Dan dia punya momen yang bagus. Kenapa? Pas puasa. Pas lagi bulan puasa. Which is kalau kita sedekah kan berkali lipat ya, insya Allah. Nah itu yang dimanfaatkan, knowledge itu yang dimanfaatkan dan dia tahu celah-celah di sana. Jadi Bapak Ibu, ketika semua ini bersatu dengan opportunity, selesai sudah. Fraud itu pasti exposure besar. Ini hexagon fraud. Ini lebih luas ya dalam pengertiannya. Itu apa sih? Oke, yang pertama fraud di dunia itu ya 2022 ya rata-rata loss terkait fraud 1,7 juta dolar. Ya, rata-rata per kasus 21% kasus ya dari 100% ini rata-rata kerugian 1 juta dolar ke atas. Dan Bapak Ibu yang paling kaget juga sih saya waktu baca risetnya, 5% revenue Bapak Ibu atau pendapatan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di industri jasa ya atau dagang ya, ini Bapak Ibu nih, semakin lemah kita melakukan deteksi ya, semakin besar loss-nya. Contoh, kalau udah sampai kita lapor polisi, biasanya ada insiden dilaporin polisi, itu udah makin besar ya. Artinya ketika kita lapor ke polisian, loss-nya itu udah terus naik terus besar gitu ya. Bukan fraud itu bukan biasanya 18 bulan yang lalu, udah lama gitu ya. Makanya kita harus ya investigator harus bisa tutup celahnya lah, kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, bicara industri mana yang sering berbuat fraud atau yang rentan terkait exposure fraud, industri yang paling rentan tuh ada di sektor konstruksi, real estate, dan warehouse transportasi. Kenapa? Karena ini rata-rata dia project basis. Konstruksi kan project kan, ya project ya. Saya baru memahami Bapak Ibu ya, di bidang di perusahaan infrastruktur ini kan di kami punya juga ada perusahaan infrastruktur. Ternyata memang ada kalau mau menangin tender gitu ya di beberapa perusahaan itu harus ISO 37001, harus ada sertifikasi anti fraud, anti bribery. Memang pas saya dalami investigasi, wah luar biasa ternyata ya di dunia infrastruktur atau konstruksi itu fraudnya itu sangat masif. Estate hampir sama aja ini, hampir bagian-bagian ya. Dan nah ini bicara total kerugian, banyak di 3 industri tadi. Karena frekuensi yang paling sering kasusnya terjadi di mana? Tentunya di banking, di pemerintahan, ya, dan di manufaktur. Ya, ini paling sering, tapi loss-nya nggak sebanyak di 3 industri tadi. Ya, kenapa? Ya kenapa ini? Karena memang sebenarnya government di sini maksudnya bukan tender pemerintah ya, enggak, ini publik, ini lebih kepada administrasi publik aja, mungkin kayak pengadaan-pengadaan yang kecil kali ya. Tapi kalau government terkait pembangunan kantor, pembangunan jembatan, pembangunan apa ini maksudnya di konstruksi. Cara mereka mensurveinya seperti itu. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, bicara fraud, anti fraud control nih disurvei nih orang-orang nih. Anti fraud control yang mana sih yang bagus ya? Ditanya nih. Ternyata katanya anti fraud control yang bagus itu ya, itu ada di yang apa namanya? External audit. Jadi orang ngandelin KAP. Oh, tunggu kantor akuntan publik aja yang ngecek. Fraudnya nanti pasti ketemu. Oh, harus punya kode etik, code of conduct. Oh, oleh internal audit. Oh, oleh manajemen certification financial statement. Ya. Oh, oleh dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita pahami Bapak Ibu ya, ternyata fraud itu naik. Tren fraud naik Bapak Ibu di 2022. Kenapa? Karena orang-orang di seluruh dunia lebih fokus kepada apa? Deteksi. Bukan deteksi, sorry. Ya, deteksi. Orang lebih fokus pada deteksi. Nunggu di audit. Nunggu di audit oleh internal audit atau eksternal. Hanya ya beberapa juga bagus sih. Ada yang masukin di preventif nih. Code of conduct nih preventif. Artinya kita harus punya kode etik supaya nggak terjadi fraud. Ini bagus. Ya. Tapi dari 5 teratas, 1, 2, 3, 4 rata-rata deteksi. Belum preventif.
Nah, ini yang krusial Bapak Ibu ya, yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Oke, selanjutnya ketika disurvei lebih mendalam, menurut kamu efektivitas dari yang tadi kamu sebutin seperti apa sih dalam mengurangi kasus fraud? Nih, ternyata Bapak Ibu, ketika kita uji efektivitasnya, ternyata preventif lah yang lebih efektif. Yang pertama, job rotation. Artinya, di beberapa position, coba Bapak Ibu lakukan fraud risk assessment, lihat di industri atau organisasi Bapak Ibu, orang yang paling rentan terkait fraud. Dia, kalau orang yang paling rentan terkait fraud, jabatannya tidak boleh lama-lama di situ. 3 tahun. Orang itu harus diputer. Karena kalau enggak efektif. Nah, ini teruji nih. Kalau kita lakukan muterin orang, ya, orang kita puter-puter ini, apalagi jabatan sensitif terkait fraud, itu sampai reduksinya bagus Bapak Ibu nih, 54%. Whistleblower. Nah, whistleblower nih mungkin bagian detection juga sih, atau bisa preventif juga, tapi setengah-setengah lah. Ini bisa ngurangi 50%. Surprise audit, proaktif data monitoring, ini bagian dari prevention. Surprise audit bisa ngurangin sampai 50%. Surprise audit itu artinya Bapak Ibu datang ke cabang nggak bilang-bilang. Nah, Bapak Ibu perlu dibedakan ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya investigation audit, ya. Ada yang namanya fraud auditing. Ini yang saya pahami dari literatur. Ini dua audit yang berbeda sebenarnya. Investigating adalah yang investigasi, ngaudit ada kasus fraud yang di-raise, kita buktikan ada fraud atau enggak. Fraud audit ini untuk melihat kalau Bapak Ibu udah punya fraud risk register, yang Bapak Ibu audit itulah fraud risk register itu. Itu fraud audit. Bapak Ibu ngaudit atas kecukupan kontrol yang ada di fraud risk register. Oke, ini yang auditnya mendadak, tiba-tiba, ya, nggak terplanning, datang aja dan seterusnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu punya industri yang kayak saya nih. Misalnya nih, saya di tambang. Saya nggak bisa mendadak ke tambang. Saya harus izin 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Bagaimana kalau fraud audit? Ya gampang. Bapak Ibu bilang aja, saya mau audit inventory, misalnya persediaan. Nanti Bapak Ibu datang audit, Bapak Ibu surprise aja. Tolong buka kasnya, tolong buka persediaan, tolong buka kasnya, tolong buka ini, saya mau audit. Itu bagian dari surprise audit. Boleh, nggak ada masalah. Ya, karena random ya. Karena bicara surprise audit ya tidak harus izin datang tiba-tiba, enggak juga. Kita masuk dengan tipe apa, ternyata auditnya yang mana. Ya, tapi jangan langsung tiba-tiba begitu ya, harus dikasih edukasi dulu Bapak Ibu. Ya, manajemen harus diedukasi. Audit boleh bisa begini loh. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ntar saya tiba-tiba mau audit ini, mau audit itu. Itu bagian dari anti fraudnya kita, pencegahan terkait fraud. Karena apa? Surprise auditnya efektif nurunin fraud nih. Jadi paling enggak 3 ini yang Bapak Ibu harus lakukan nih. Paling enggak 3 ini. Kalau mau Bapak Ibu melakukan yang lain juga nggak apa-apa. Tapi prioritasnya 3 ini. Karena nurunin fraudnya gede banget. Kira-kira itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Preparator ya, tenur masa kerja. Orang yang semakin lama masa kerjanya, apalagi Bapak Ibu, apalagi nggak pernah pindah jabatan, apalagi misalnya nih, ada dulu kasus ya, investigasi orang jadi kasir 7 tahun Bapak Ibu ya. 7 tahun jadi kasir gitu ya. Fraudnya udah 2,5 miliar. Itu uang ditransfer ini sana ke wah udah ribet dah. Ngebongkarnya pas diekspos dokumen tuh sampai 2,5 miliar. Kita sampai buka dokumen 5 sampai 10 tahun 5 sampai 7 tahun yang lalu. Nge-trackin uang itu larinya gimana? Kapan dia pertama kali nge-fraud dan kapan ketahuan dan berapa uang yang ngalir, berapa dan seterusnya, berapa exposure kerugiannya. Ya. Bapak Ibu juga mohon izin ya, mungkin ada Bapak Ibu juga yang dari sini dari instansi kepolisian atau dari kejaksaan. Nah, investigator juga nggak bisa nih, ya ketahuan kasus fraud nanti exposure-nya diserahin ke kepolisian ya nggak bisa juga. Biasanya kepolisian minta kita investigasi ulang kalau memang misalnya belum ada potensi kerugiannya berapa gitu ya. Harus clear juga ya potensi kerugian. Makanya kita sampai buka 7 tahun dokumen tuh untuk nge-trace balik ini gimana sih nih, kapan nih exposure berapa yang diambil dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, semakin orang lama bekerja di sana dan di satu posisi, hati-hati rawan fraud biasanya ngambilnya banyak, kira-kira gitu.
dia punya knowledge. Jangan lupa dia punya knowledge. Ada opportunity, hexagon fraud, ya. Knowledge, 7 tahun di sana dia pasti tahu celahnya. Nah, itu yang dia mainkan. Oke. Kalau bicara industri ya Bapak Ibu, industri yang paling rentan terkait korupsi semakin hitam semakin ini jabatan, maaf. Jabatan yang rentan dengan korupsi atau departemen semakin ngeri atau semakin banyak dia berbuat fraud. Ya, ini departemen sales sama departemen manajemen. Dia lebih banyak di korupsi. Mereka banyak orang korupsi. Nah, jadi semakin muda semakin jarang. Misalnya contoh ya bacanya ini, misalnya nih BOD ya, manajemen pimpinan tertinggi, dia jarang melakukan cash on hand kas atau nyuri kas atau mengambil kas. Kenapa jarang ya? Iyalah, ngapain BOD sampai ke kasir? Kan nggak perlu. Terlalu jauh spendnya. Tertinggi kasir kan kejauhan. Jadi nggak mungkin. Jadi dia mainnya di atas ya, di vendor-vendor dan seterusnya. Nah, inilah petanya ya, mapping-mappingnya kira-kira. Oke, bicara red flag, gejala-gejalanya orang fraud tuh biasanya apa sih? Ya pertama living beyond means. Artinya gaji 3 juta, maaf nih banyak yang flag dari teman-teman kita ya di beberapa instansi lah ya kita bilang ya. Gaji sekian, gaya hidupnya luar biasa. Itu namanya living beyond means. Itu red flag. Nggak salah Pak Alun ya, langsung ditetapin tersangka kan sama KPK. Karena red flag-nya berasa ya. Gaya hidupnya begitu, gajinya cuma berapa. Itu bagian dari bisa menginvestigasi orang dari living beyond means. Bisa. Kami lagi banyak menggalakkan ke karyawan kami bahwa kalau kamu lihat teman kamu hidup di luar kemampuan dia dan kamu tahu dia bukan dari keluarga orang kaya, nggak punya warisan, nggak punya apa-apa, lapor ke whistleblower. Kalau kamu nggak punya bukti, nggak apa-apa, nanti internal audit yang cari bukti. Itu yang kita lakukan. Karena memang betul, karena KPK kan ngomong, tolong ya rekan-rekan di sosial media ya, warga-warga sosmed, tolong cari. Dan begitu dicari kan, kebuka semuanya. Karena itu ya balik lagi Bapak Ibu, ini yang sering orang nggak apa ya, nggak ini loh di apa ya kita bilang nggak concern. Orang merasa bahwa fraud itu nunggu ada kasus, enggak. Living beyond means. Di industri Bapak Ibu ketahuan, misal officer nih, tiap hari gonta-ganti iPhone misalnya ya, tiap bulan atau tiap dia launching gonta-ganti iPhone. Living beyond means iya. Karena Bapak Ibu tahu gaji cuma 5 juta. Beli iPhone yang 30 juta misalnya. Mungkin dia kredit bisa jadi, tapi Bapak Ibu perlu nanya-nanya dulu, ya, perlu cari-cari evidence lain. Atau financial difficulties, ya, banyak utangnya, hobi judi misalnya, banyak utang. Kalau kami ditambang, maaf ya, mungkin ada yang suka kawin siri gitu ya. Nah, poligami nggak apa-apa, terus jangan kawin siri ya, itu nggak proper lah kalau menurut kami. Tapi bisa aja lah, nggak dilarang. Kalau masalah agama nggak ada larangan. Tapi balik lagi, kalau nggak bisa, nggak ada kemampuan ya jangan. Nah, itu banyak di tempat kami juga nggak ada kemampuan untuk poligami, dia poligami akhirnya fraud. Ya, sekali lagi mau siri, mau resmi, asal itu ada kemampuan ya monggo aja. Tapi jangan sampai melakukan fraud. Kira-kira seperti itu. Ya, bahwa jangan sampai memberatkan diri sendiri. Kalau cuma bisa satu itu lebih baik. Ya. Association, sering ketemu vendor, makan siang, dikirimin apa, itu juga hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menarik nih. Menurut survei, fraud itu orang susah cari tahu kenapa. Karena nggak ada red flag, nggak ada gejalanya, halus. Nah, nanti di CFIP mendeteksi yang no red flag ini nih. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya langsung bicara CFIP nih, Certified of Investigation Professional. Bicara investigasi sebenarnya banyak. Ini hanya bagian Bapak Ibu ya. Ada investigasi tentang pembunuhan, bunuh diri ya. Ada investigation forensik ya. Ini bisa digital forensik juga ya. Atau forensik yang lain ya. Ilmu forensik itu banyak ya. Nah ini ada yang bicara kriminal, narkotika, atau kasus-kasus yang membeku ya. Atau kasus-kasus yang contoh nih. Kasus Bank Senturi dibuka lagi. Nah itu masuknya cold cases. Ya kasus lama yang nggak selesai dibuka lagi itu cold cases. Nah yang kita banyak akan bahas di CFIP kalau Bapak Ibu nanti
join ya di Sabtu Minggu besok, itu fraud cases, tentang kecurangan. Kita akan bahas satu-satu tentang investigasi fraud ya, atau kecurangan. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa gitu? Ada beberapa modul yang kita akan coba share ya dalam fraud investigator profesional ya, CFIP ya. Yang pertama, mampu dan paham nih yang mengidentifikasi kecurangan dari mana. Ya, kemudian penugasan investigasi, bisa melakukan penugasan investigasi ya, menganalisa data. Nah, ini mungkin yang berbeda dari pelatihan yang lain ya Bapak Ibu ya. Di kita ada fraud data analytics. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa kalau nggak main data. Semua sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan digital. Mau nggak mau kita harus ada namanya fraud data analytics. Nah, ini kita akan jelaskan satu persatu gimana caranya membuat fraud data analytics yang baik. Nah, kemudian kalau bicara data apakah harus pakai IT? Enggak juga. Ya, kadang harus ada yang Excel juga kita olah. Excelnya dia juga bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ada covered operation, operasi intelijen. Ini akan sedikit diomongin mengenai cara mendapatkan bukti dengan secara ilegal tanda kutip, tapi bisa menjadi legal. Ya, nanti kita coba bahas. Kemudian ada topik interogasi ya, interview interogasi dengan metode FBI ya, 4 method ya, 4-way method. Nah, nanti tracing illicit transaction, artinya kita bisa tahu orang ini misalnya nih, Pak, saya fraud baru sekali. Kan Bapak Ibu tentunya nggak akan langsung percaya. Mau nggak mau, tanda kutip ya, pembuktian terbalik. Boleh nggak saya lihat rekening koran misalnya? Boleh nggak saya lihat mobil-mobil atas nama siapa? Kamu punya tanah berapa dan seterusnya. Nanti kita bisa tahu berapa exposure fraudnya. Kemudian report investigasi, saksi ahli pengadilan ya. Oke, kasus korupsi procurement mungkin akan saya coba bahas mengenai corruption case ya, dan beberapa sharing case lah. Ya, beberapa sharing case mengenai mendeteksi fraud. Jadi intinya end to end Bapak Ibu ya. Mulai dari identifikasi sampai dengan reporting sampai saksi ya. Kita akan coba membahas mengenai teori-teori praktek-praktek yang simple ya. Tentunya Bapak Ibu ini sudah kita coba benchmark ke literatur ya dari CFE ya. Jadi kalau Bapak Ibu habis ini mengikut Certified Fraud Examiner bisa juga ya. Karena emang ini banyak beberapa literatur yang kami sesuaikan ya, dan juga ada nggak 100% sama ya, ada kami modifikasi karena nggak seluruhnya lengkap. Ya, fraud data analytics nggak lengkap di CFE ya. Makanya ini kami tambahkan mengenai fraud data analytics ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh kasus aja Bapak Ibu ya, kasus mengenai keserakahan. Kita sering mengira bahwa kasus-kasus fraud itu banyak dimainkan tanda kutip oleh orang pengadaan atau orang procurement. Ternyata enggak juga. Ya, ada sebuah kasus di mana kasus ini malah dari user. Ya, jadi di mana ceritanya ada sebuah perusahaan dia mau membuka bisnis kurir. Ya, kayak JNE, Tiki dan seterusnya itu ya. Dia butuh aplikasi. Nah, karena dia nggak punya pengalaman di bisnis kurir, dia nanya ke tim IT perusahaan dia. Gimana nih aplikasi yang cocok? Dibelilah aplikasi jadi. Semuanya itu berdasarkan input dari subject matter expert, yaitu orang IT. Oh, aplikasi kurir itu harus begini, begini, begini. Ternyata inputan dia itu ya merefer ke satu vendor, yang lain nggak bisa memenuhi, hanya satu vendor yang bisa. Ya. Sehingga ya si SME itu melakukan fraud. Nah, ketika ada whistleblower seperti ini, inilah langkah-langkah yang Bapak Ibu harus siapkan dalam investigasi. Mulai dari perencanaan. Ya, Bapak Ibu harus tahu nih kronologinya. Ini cerita dari whistleblower ya. Harus tahu nih kronologinya. Who, what, where, when, ya why. Ada tambahan H2 nih. How dan how much, berapa ruginya. Bapak Ibu harus analisa dokumennya. Ya, struktur organisasi perlu supaya Bapak Ibu tahu kemungkinan bisa aja dilaporkan ini officer, IT officer. Ternyata dia main sama manajer, bahkan director bisa jadi. Makanya Bapak Ibu harus paham struktur organisasi. SOP harus dianalisa dan transaksinya juga harus dianalisa. Transaksinya apa sih? Kenapa sih ini ada dan seterusnya. Baru setelah Bapak Ibu punya planning, baru lakukan investigasi. Investigation bisa menggunakan teknik intelijen, surveillance, undercover. Nanti kita akan bahas di CFIP mendetail. Bisa collect dokumen, lakukan interview saksi, interogasi suspek. Nah, ini juga bisa nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menginvestigasi hal-hal tertentu yang spesifik, bisa Bapak Ibu testing software-nya nih.
Lakukan perbandingan atau testing software bisa. Jadi di sini bisa customize. Contoh, saya menginvestigasi dulu pernah ini cairan untuk cuci mobil. Saya sampai uji lab untuk tahu berapa kadar kimianya di dalam cairan tersebut. Bisa seperti itu. Enggak template. Ini investigasi bukan template Bapak Ibu ya. Jalannya hampir sama tapi pasti agak sedikit berbeda. Ya, ada yang sampai tes uji lab, ada yang sampai tes software, ada yang sampai tes kemiringan bangunan, tes sipil, itu banyak. Tes aspal jalanan, corannya dan seterusnya. Nah, itu banyak juga tuh. Ya, baru nanti dianalisa semua dokumen yang didapat di sini dianalisa nih. Ya, testimoni witness, suspek, saksi ahli misalnya ya, personal bank account, digital forensik, analisis behavior dan seterusnya. Supaya kita bisa nge-report. Reportnya harus dapat mens rea, actus reus, dan peraturan yang dilanggar. Bisa perjanjian kerja bersama di perusahaan atau KUHP ya di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Inilah jalan menginvestigasi. Nah, detail-detailnya kita akan bahas di CFIP ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Saya udah sampai di sini aja Bapak Ibu ya. Nanti sesi pertanyaan kita lanjut setelah ini. Jadi ini ada quote nih yang penting nih ya dari satu tokoh ya. Important than your paycheck, integrity is worth more than your career. Jadi mau karir kita kayak apa tapi kalau nggak ada integritas percuma ya Bapak Ibu. Jadi nggak worth it. Jadi memang integritas yang utama. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan yang mau raise hand atau Bu Alicia yang chat bisa. Oh, ini ada yang raise hand. Oke. Oke, raise hand ya. Yang mau chat mungkin Bu Alicia bisa chatnya dibuka ya. Mungkin kita akan coba mulai ya. Saya ada Pak Fahri di sini, Pak Fahri ya. Silakan Pak Fahri. Ya, selamat malam Pak Per Irawan. Selamat malam Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Peri, materinya sangat-sangat bagus ini. Suka saya Pak. Masih Pak Fahri. Ya, perkenalkan saya Pak Hari dari Karawang Pak ya. Siap. Mau nanya Pak, tadi saya tertarik yang apa Overnity ya. Kebetulan di perusahaan ala ya, saya tidak bicara siapa. Dia itu menjabat sebagai manajer itu kurang lebih dari awal buka hampir 10 tahun dan tidak pernah dipindah, dan semua instruksi pekerjaan itu juga datangnya dari dia. Masalah vendor segala macam juga dari dia. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai karyawannya dia gitu loh Pak. Karena suatu saat juga kita butuh penilaian evaluasi itu jatuhnya dari dia kan. Pada saat kita melihat ada kecurangan di situnya, kita juga takut ini Pak, mau melaporkan ke atasan yang lebih tinggi. Apalagi ngomong langsung ke dianya kan, jadi masalah di kitanya. Tapi kita paham di situnya banyak kerugian yang tidak terlihat oleh perusahaan begitu loh Pak. Yang harusnya perusahaan yang dapatnya plus, tapi gara-gara di samping gitu kan, jadi dapatnya cuma pas begitu loh Pak. Mohon arahannya dari Pak Peri. Terima kasih Pak. Siap, makasih Pak Fahri, ini pertanyaannya bagus ya Pak ya. Kalau memang dalam posisi di sini Bapak adalah timnya gitu ya. Mungkin yang perlu kita kasih apa Pak ya, kita coba luruskan Pak ya bahwa perusahaan ini harus punya whistleblower system Pak. Ya di mana? Sebenarnya gini Pak, mungkin saya bisa sharing ya ke Bapak Ibu ya. Kalau di luar negeri Bapak Ibu, di Amerika ya berbeda. Yang pertama, dia bisa langsung melapor ke whistleblower. Misalnya nih tadi Pak Fahri, saya ada kendala seperti ini. Pak Fahri tinggal telepon whistleblower, email. Pak, mohon dikaji, saya punya masalah, misalnya nih, atasan saya udah lama sekali, saya ada kecurigaan seperti ini, contoh kasus di sini. Nah, itu bisa dari whistleblower. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, di Amerika itu ada sistem di mana nggak langsung ke whistleblower, Bapak Ibu, bisa lapor ke atasan yang di atasnya. Nah, tadi Pak Fahri betul tuh. Saya nggak enak Pak lapor ke atasan di atasnya. Tapi sebenarnya cara itu yang berlaku di Amerika sebagian perusahaan. Dia ngelapor ke atasnya Pak Fahri bahwa Pak mohon izin ini saya mau melaporkan, ini bukan melaporkan ya, ingin ada Bapak kira-kira gimana? Bapak melihat ini seperti apa? Kalau Pak Fahri ditanya terus solusinya gimana ya? Mungkin perlu diputar Pak rotasi atau kita laporkan aja ke audit. Nah, kalau Pak Fahri ngelapor ke atasan dia, tapi tidak ada respon Pak Fahri, baru ngelapor ke whistleblower. Nah, jadi memang yang pertama Pak perlu ada yang namanya campaign Pak terkait whistleblower, bahwa whistleblower itu bisa melaporkan apapun keluh kesah Bapak Ibu ke
whistleblower-nya, ya, terutama terkait fraud ya, terkait fraud. Hanya fraud juga ada yang ada yang sara, ada yang perselingkuhan. Kalau di kami perselingkuhan antar karyawan nggak boleh. Itu dilaporkan juga ke whistleblower. Nah, investigasi juga yang begitu-gitu. Ya, kebijakan investigasi masing-masing perusahaan mungkin beda-beda. Tapi kalau di kami pelanggaran etika kayak perselingkuhan, terus minum-minuman keras di lokasi kerja, sara itu kami investigasi dan sanksinya berat biasanya PHK. Nah, jadi mulai dari whistleblower dulu Pak Fahri, ya, mulai dari whistleblower dulu di campaign dulu, di campaign, ya, baru nanti Pak Fahri bisa melaporkan dengan enak, ya nanti baru bisa nanti ada tindakan tegas. Tapi kalau bicara boleh nggak Pak saya ngasih ke atasan juga Pak Fahri, kalau dia tipikal orang yang tidak bisa open dengan kritikan, Iya, Pak. bisa jadi Pak Fahrinya yang bahaya nih. Kira-kira gitu Pak Fahri, solusi simpelnya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fahri. Ya Pak. Oke, lanjut Pak Petra Nathanael. Silakan Pak Petra. Saya unmute ya Pak. Tunggu. Oke, silakan Pak Petra. Oke, selamat malam Pak. Saya Petra Nathanael dari Bandung. Ya. Kebetulan saya mahasiswa itu tadi ngomong pembahasan soal penipuan nih. Nah, saya pengen nanya kan kalau misalnya nih saya punya usaha dan saya usahanya open nih buat klien orang-orang luar nih. Nah, kalau misalnya klien orang luarnya ini melakukan kayak penipuan ke perusahaan saya tuh, itu penanganannya gimana ya? Soalnya kalau orang luar negeri kan aturannya suka beda-beda tuh. Apa misalnya ini mah contoh aja, misalnya kalau kliennya orang India kan tuh lebih susah lagi kan ngurus soal kasus penipuan gitu. Nah, gimana sih saya nanganinya gitu, Pak? Oke, baik Pak Petra. Yang pertama gini Pak Petra, balik lagi Pak Petra, harus ada kerugiannya nih. Pak Petra harus bisa menyimpulkan kerugiannya apa gitu ya. Yang kedua Pak Petra harus tahu tindakan yang dia lakukan kecurangannya itu gimana. Jadi harusnya gimana, aktualnya gimana. Itu Pak Petra harus punya tuh. Ya, kerugian, tindakannya, dan Pak Petra kalau bisa nih, kalau Pak Petra bisa ya, apa yang Pak Petra yakini bahwa orang ini sengaja. Ya mens rea, sengaja nggak nih orang nih nipu perusahaan saya, maaf ya, sengaja nggak nih. Nah, Pak Petra harus ada 3 itu Pak. Nanti baru Pak Petra bisa komunikasi sama lawyer dulu. Jangan langsung ke kepolisian ya. Saran saya ke lawyer dulu. Atau kalau di tempat Bapak ada tim legalnya, ke tim legal dulu Pak. Selama kerugiannya ada, tindakan kecurangan ada, dan kira-kira aspek kesengajaannya ada dia melanggar, komunikasi ke legal baru nanti lapor ke kepolisian. Investigator kita mau investigasi nih. Jadi yang saya tahu tuh itu Pak ya, kerugian, ya kesengajaan, tindakannya apa, ke legal, baru nanti ada arahan dari legal apakah perlu kepolisian atau tidak. Apa menjawab Pak Petra? Silakan kalau ada lagi. Bisa diulang Pak yang penting-pentingnya aja, pokoknya poin-poin pentingnya Pak, soalnya saya lagi nyatet juga nih kertas. Baik Pak, poin pentingnya ada 3 Pak. Bapak harus bisa membuktikan kerugian bagi perusahaan Bapak, yang pertama. Oke. Yang kedua, Bapak bisa membuktikan, meyakini bahwa ada tindakan kecurangannya apa. Jadi Bapak harus bisa harusnya gimana, ya kan? Harusnya gimana? Nih, harusnya begini nih. Tapi ternyata dia malah begini. Nah, itu yang penyimpangannya begitu, Pak. Bapak harus bisa membuktikan. Terakhir, Bapak harus bisa mengidentifikasi kira-kira nih orang sengaja nggak. Ya, kalaupun Bapak nggak bisa mengidentifikasi kesengajaannya, ya Bapak tetap komunikasi ke tim legal Bapak, ke legalnya, baru naik ke polisian mungkin. Kira-kira gitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak Petra ya. Saya jawab yang pertanyaan dulu, yang di chat dulu ya sementara. Pak Murianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya sudah menemukan ketahuan ada fraud, bagaimana seharusnya bisa melakukan pimpinan baik pimpinan paling tinggi sampai level 2? Oh, kalau ada fraud Pak, laporkan ke pimpinan yang paling tertinggi Pak. Misalnya presiden direktur atau komisaris. Ya, dilaporkan, yang penting ada mens rea actus reus, setelah itu nanti biarkan mereka yang memutuskan. Kalau ternyata orang yang harusnya dipecat ternyata nggak dipecat, ya sudah, tugas kita selesai. Karena memang kalau apalagi kalau swasta ya Pak ya, ini yang susah. Ya kecuali kalau Bapak pemerintah kira-kira gitu. Pak Suci Raharjo, mohon izin bertanya untuk legasi CIV bagaimana kalau CIV kan dua CIV ke CIV. Oke, nanti bisa tanya ke RMI ya Pak Suci ya. Ini dari RMI nanti yang menjelaskan bahwa udah ada beberapa register-register yang
dilengkapi oleh RMI ya. Nanti bisa detailnya di RMI ya Pak, nanti bisa di Japri adminnya. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Vicky Makale, Pak Vicky. Selamat malam Pak Ferry, mohon izin dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Wah, siap. Contoh mengenai orang yang terlalu lama dalam satu jabatan menyebabkan munculnya fraud. Tapi bagaimana caranya apabila orang mengetahui adanya tipe fraud, posisinya di bawah dan harus lapor akan berbahaya pada karir. Nah, posisi Pak yang Pak Fahri ya tanyain ya Pak, mungkin saya nggak usah jawab lagi. Kira-kira proses ya Mister aktifin ke atas yang paling tinggi. Tapi kalau memang ini pemerintahan ya memang di swasta saya akuin Pak, pemerintahan memang agak inspektorat Pak, Bapak perlu lihat juga nih orang inspektoratnya bisa dipercaya atau enggak. Tapi kalau memang bisa dipercaya ya susah Pak ya, susah sih saya akuin susah gitu ya. Tahu deh bisa lapor ke KPK atau enggak. Kalau memang Bapak merasa KPK kan bisa nerima tuh Pak whistleblower ya. Kalau memang misalnya ada melaporkan silakan laporkan. Yang penting Bapak ada dugaan-dugaan itu lengkap ya. Biasanya kan KPK gini, tangkap tangan atas laporan dari masyarakat. Saya yakin sih pasti itu laporan dari LSM atau dari masyarakat ulangi KPK lah. Kira-kira begitu Pak jalannya. Tapi saran saya kalau Bapak nggak bisa percaya orang inspektorat, lebih baik jangan dilapor ke dalam Pak. Lebih baik ke pihak luar aja. Ya kira-kira gitu. Oke, lanjut Pak Ahmad Ramdoni nih di saya nih ada. Silakan Pak Ahmad Ramdoni, saya ask to unmute. Ahmad Ramdoni, Pak, silakan. Oke, lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Ferry. Ya, mau silakan, nanya, gini terkait dengan teman-teman kan tadi kan mereka yang tidak rotasi ya, terlalu lama yang tidak rotasi itu sangat mempengaruhi terjadi fraud. Bagaimana untuk kebutuhan orang tersebut satu karena kurang tadi akan di satu posisi dari SPI Pegadaian Pak. Ya. Nah di outlet itu kadang ada orang yang memang lama, memang satu memang kurang orang, tidak ada rotasi. Kedua, dia memang terlihat gitu, memang intinya di tersebut dia meningkatkan omsetnya gitu. Kita tidak berpikir bahwa negatif bahwa itu kita masih berpikir positif bahwa dia bagus itu. Nah, manajemen menempatkan dia di tempat itu. Sedangkan itu kan tadi Pak Ferry bilang makin lama di tempat yang sama itu akan mengetahui trik-triknya kalau memang moralnya kurang bagus. Ya kan? Nah, solusinya seperti apa Pak Ferry apabila memang terjadi seperti itu orang yang lama di tempat yang sama? Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ahmad Ramdoni. Yang pertama Pak, memang orang ini kan berprestasi Pak. Ini agak susah menggeser orang-orang stars, kategori bintang. Ini saya akuin. Terutama di area sales ya, penjualan. Wah ini paling mantap-mantap nih orang penjualan. Nah, yang perlu diedukasi Pak, yang pertama ke pimpinan tertinggi ya, atau pimpinannya yang bersangkutan. Bahwa yang namanya pola seperti ini berbahaya. Mungkin sekarang belum kelihatan Pak, tapi namanya orang suatu saat ya hati-hati aja bisa jadi ada potensi seperti itu. Bukan seuzon ya, tapi kita mengukur potensi resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika nanti ditanya nih sama si pimpinan, terus solusi dari kamu apa, Pak Ahmad? Saya gini, nah, Bapak bisa bilang, oke Pak, kita harus koordinasi dengan namanya HRD, orang sumber daya manusia SDM ya, HR lah. Minta sama HR harus ada namanya talent buat gantiin dia. Ya, talent itu bisa buat gantiin dia Pak. Ya, ketika dia nanti diputer, ada talentnya. Jadi perusahaan juga sebenarnya bukan hanya untuk anti fraud. Perusahaan tidak pernah kehilangan talent. Ya, kehilangan talent ya. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin orang kan bisa jadi resiko dua nih. Ya, bisa dipanggil Allah atau dia pindah ke perusahaan lain atau dia berhenti pensiun dini. Nah, kalau itu terjadi siapa yang mau gantiinnya? Jadi kita bilangnya begitu, Pak Ahmad ya. Jadi kita yang pertama sampaikan jangan fraudnya dulu. Ya, kita edukasi Pak, ini kalau kita bicara talent, setiap orang di sini harus ada penggantinya. Gitu ya. Artinya supaya kita muter organisasinya terus maju, nggak tergantung satu orang. Nah, baru ketika Bapak udah nyampein itu baru ya Pak, selain itu kan memang ada potensi kalau kita bicara orang yang terlalu lama, di sini ini bicara teori ya Pak ya, karena ada kalau bicara terkait anti fraud, nah ini seharusnya apalagi kalau posisinya basah Pak. Apalagi kalau posisinya basah. Nah, ini nggak bisa dibiarkan atau nggak bisa kita biarkan orang ini terlalu lama. Bukan menuduh dia fraud, bukan Pak. Bukan hanya dia ya Pak, tapi
beberapa orang yang kita mapping ini sudah terlalu lama dan ini potensinya basah, ini mungkin bisa diputar. Mungkin beda Pak Ahmad atau Bapak Ibu, kalau maaf ya, mungkin dia kurir pos gitu ya. Posisi bisa jadi di satu perusahaan ada posisi kurir. Itu harus diputar Pak, ya nggak usah. Ya kan itu kan nggak basah. Ini kita prioritaskan yang basah-basah aja atau yang rentan terkait fraud. Karena muterin orang juga effort juga. Saya banyak diskusi sama HR juga. Makanya kita pilih yang basah-basah. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Baik, oke, semoga menjawab. Pak Ahmad gimana? Sudah clear? Izin Pak Ferry, secara aturan manajemen memang ada untuk rotasi itu 6 bulan atau dua kali 6 apa 2 kali 3, saya lupa udah itu ya. Itu ada memang aturan itu. Nah, pada saat kita temuin ke Obrik, itu ternyata loh orang ini masih di sini. Apakah itu kita akan dijadikan apa namanya catatan untuk manajemen bahwa ini sudah tidak sesuai aturan. Sedangkan manajemen butuh orang tersebut. Aturannya sih kita ada untuk SOP-nya bahwa memang tidak boleh terlalu lama. Apakah itu jadi acuan terus, tapi artinya tidak ditindaklanjuti gitu Pak Ferry. Mohon maaf. Oke. Makasih Pak Ahmad. Pak, kalau udah ada aturannya enak tuh Pak. Udah ada aturannya enak. Tinggal Bapak yang saya jelasin tadi ditambah Pak, aturan kita kan begini nih. Nah, sudah selayaknya kan kita aturan kita buat ya untuk kita comply lah ya, untuk kita apa namanya kita ikutin lah kira-kira gitu. Nah, jadi tadi tuh bunga-bunga di awal tuh perlu Bapak sampaikan. Jadi Bapak jangan datang begini Pak. Pak, Pak atasan, Pak Bos, aturan kita harus begini nih. Jadi harus dipindah, jangan. Kasih bunga-bunganya dulu Pak. Jadi kayak tadi talent itu kan sangat penting Pak. Ya, jangan sampai kita ketergantungan dan seterusnya. Jadi biar ilmunya tuh nyampe, kan Bapak ini berprestasi, sudah sepatutnya kalau dia ada penerusnya, artinya atau ada orang yang copy paste dia ya kepintarannya dan skill dan seterusnya. Jadi kita ciptakan dia 2, 3 atau 4 orang yang jago gitu ya, yang kita challenge biar sama dia. Nah, baru di belakang sampaikan Pak, SOP kita kebetulan juga ngomongnya sama Pak. Jadi kira-kira gimana nih Pak nih untuk apa yang bisa kita bantu. Itu bisa Pak, begitu Pak Ahmad. Jadi itu lebih enak tuh. Jadi bunganya dapat, polisinya, compliance juga kuat. Gitu Pak. Semoga menjawab Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, saya mohon izin ya karena tadi saya diingatkan 20.30. Mungkin Bu Alicia masih bisa satu pertanyaan nggak Bu Alicia? Saya izin dulu nih. Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Oke, ya udah. Baik, dari saya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau coba kita join ketemu Sabtu Minggu lagi, nanti bisa ketemu bisa kontak Bu Alicia dan tim RMI ya. Untuk detailnya kita diskusi lagi di Sabtu Minggu ya. Semoga apa yang kita share hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada hal yang salah ucap dari saya atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas tim RMI juga terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Alicia. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita masuk sesi foto terlebih dahulu. Bagi yang berkenan untuk on kamera dipersilakan. Ada banyak slide-nya, akan saya foto 3 kali ya Bapak Ibu. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hitung sebentar. Yang kedua, 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Yang ketiga, 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Oke, alhamdulillah webinar malam ini sudah selesai. Kepada Pak Ferry, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya infokan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam lagi, lebih detail lagi, kita bakal ada lagi di Next Certification Fraud Investigator Professional Batch 3 hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 sampai 30 April dari jam 9 sampai jam 2 siang, waktunya 2 hari dan jamnya juga lebih lama. Bapak Ibu dapat bertanya nanti sepuasnya dan materi yang dipelajari juga tentunya lebih detail lagi. Nah, buat Bapak Ibu yang berminat bisa langsung daftar ke admin kami Mirna karena seatnya terbatas.
Saya tutup sesi webinar malam ini. Saya Sarah Mudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.